Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sulaimah selaku Kepala Sekolah SDN Singgung 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Singgung 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita semua bisa mengikuti acara destinasi budaya positif, yang mana destinasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Husniani SPP. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang-benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah acara destinasi pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Julia SPD kepada Ibu Julia SPD waktu tempat saya sendiri. Untuk itu saya mohon tidak hanya Bu Husniani yang melakukan destinasi atau melakukan kebiasaan sendiri, walaupun nanti kita akan mendengarkan destinasi dari Bu Nia, tapi saya mohon Bapak Ibu seluruhnya melaksanakan destinasi budaya positif tersebut. Contohnya tiap pagi ada 3 guru, mungkin itu 2 orang atau 3 orang, bersalaman di depan pintu gerbang. Itu harus dibiasakan budaya positif. Jadi anak-anak terbiasa bersalaman. 2, berdoa. Berdoa tiap pagi Bapak Ibu juga memimpin doa tersebut. Tidak hanya 1 minggu 1 kali, tapi setiap hari. Senang. Tolong kalau senang, Bapak Ibu tidak
depan kelas. Kemudian senang gurunya di kelas ya dua yang sebulan kemudian yang senang hanya di depan top, yang ikut dari top, yang di belakang mainan. Senang sungguh-sungguh. Walaupun halangan kita sampai dimaksimalkan. Ketiga, sholat duha. Anak saya lihat itu masih ada yang sinten, nggak mau sholat. Alasannya ono itu keberanian kaki. Ya, kamu jadi alhamdulillah. Tolong Butia terus Bapak Ibu guru juga harus mempunyai budaya positif, disiplin. Apapun itu harus disiplin, termasuk menjaga dan jam pulang. Saya harapkan budaya positif ditingkatkan. Tidak hanya punya yang merasakan, tapi seluruh guru. Nah, tadi nilai-nilai disiplin tadi, saya kira itu dimohon disikapi dari dunia menjadi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zulaida atas sambutannya tadi. Semoga apa yang disampaikan Ibu Zulaida tadi menambah semangat kita semua untuk selalu menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita, menerapkan ke anak-anak dan tentunya juga ke diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita memasuki ke acara ini, yaitu diseminasi budaya positif. Dalam hal ini nanti akan disampaikan atau yang disebut narasumber itu ialah Ibu Gusmiati SPD. Kepada Ibu Gusmiati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Tepuk satu. Yes. Aduh sebelah sini belum sarapan Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif. Budaya positif itu sendiri banyak sekali anak-anak bagiannya ya. Yakni yang pertama disiplin positif. Nah, kalau ada kata disiplin, ini pasti terngiang di telinga Bapak Ibu hukuman, pasti. Gak disiplin, karena hukum kok seperti ini. Sudahkah kita disiplin diri? Nah, jadi ketika mengatakan disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, ternyata menurut dia menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin, yakni atau murid pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran apa ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri kita sendiri. Lanjutnya, nah di dalam disiplin positif tadi kita mengenal nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Blaser,
profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru bisa minta bantuan, bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bu Hani ya, silakan. Tepuk tangan untuk Bu Hani. Yang lain diikutin deh. Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, siap belajar merdeka. Ya, terima kasih. Oke. Tidak orang ya ternyata dengan lagunya ya. Iya, di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba Pak Ubed, maksudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bagaimana? Murid harus bagaimana di lingkungan sekolah kita, Pak Ubed? Monggo. Menurut saya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah ini tidaknya murid ada kegiatan keagamaan mengikuti dengan baik seperti yang diutarakan oleh Bu Zulaikha tadi, beragama Islam, melakukan sholat duha itu. Terus tidak hanya itu, tetapi juga soal santun itu juga termasuk melakukan nilai karakter Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu menurut saya. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Ubed. Sekarang yang mandiri, menurut Bu ini bagaimana mandiri itu? Seorang peserta didik harus bagaimana? Terima kasih Buya. Menurut saya peserta didik yang mandiri itu yang dapat kalau belajar di kelas bisa mengerjakan dengan baik gitu, dan saat berangkat sekolah mungkin yang besar bisa berangkat dengan sendirinya tanpa diajak orang tua. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin kira Oh iya. Oke, terima kasih. Sekarang yang bernalar kritis, Bu Ica mungkin bernalar kritis. terima kasih Bu Mia untuk waktunya. Menurut saya bernalar kritis itu adalah suatu kemampuan yang mana anak-anak itu dituntut harus mampu untuk berpikir secara logis maupun sistematis di situ. Ya, jadi anak-anak harus mampu seperti kalau di soal-soal itu kebanyakan berkaitan dengan soal skill yang kayak skill. Nah itu di situ banyak soal-soal itu yang menekankan anak-anak harus benar-benar mampu berpikir secara kritis juga, gitu. Secara benarnya juga secara kritis, ya gitu. Seperti itu aja ya. Terima kasih Bu Ica. Ya, gotong royong dan berkebinekaan global mungkin Bu Risma langsung dua sekaligus. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya berkebinekaan global, berkebinekaan itu berarti beragam. Betul. Dari keragaman anak-anak itu bisa menerima perbedaan, mereka bisa saling menghormati, tidak hanya cinta dengan daerahnya sendiri, tapi juga mereka bisa menerima budaya-budaya global yang mulai masuk ke Indonesia, dan mereka
Mungkin saudara di sekolah ini biasanya kalau dari Jumat itu ya, gantian kelasnya yang pungut sampah itu. Oh iya, ya. Cuma bersih, Ya. bersih. Tiket kelas itu adalah contoh gotong royong yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Ya. Terima kasih Bu Risma, tepuk tangan untuk Bu Risma. Terakhir, tolong menjadi kreatif. Nah, ini guru kelas 1 pasti kreatif sekali. Monggo. Terima kasih dunia menurut saya kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada baik baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang berbeda. Misalnya Ya. anak-anak bikin suatu apa namanya kayak kemarin itu apa Botol. ya gitu kreatif Dibuat apa ya bentuk botolnya? biasanya keranjang meskipun Nyontoh-nyontoh YouTube gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Yani. Oke, ini. Nah, lanjut Bu Hani. Di sini ada The Virus Project. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan di sekolah. Peduli dengan siapapun, ya. Peduli dengan lingkungan, dengan manusia. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama lingkungan juga. Peduli dan integritas, rasa hormat dan sebagainya, ya seperti itu. Selanjutnya setelah kita membahas nilai-nilai kebajikan, kita akan belajar tentang motivasi perilaku, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini dia dosen lagi dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dari 1 untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi ada perbedaannya ya. Coba lanjut Bu Ani. Lanjutkan. Coba sekarang Ibu Bapak kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Siapa yang menjawab hukuman mau angkat tangan? Oke, 1, 2. Oke. Berarti Bu Ica apa? Hukuman. 3 orang hukuman. Berarti yang lain adalah konsekuensi. Iya. Jawabannya adalah hukuman, teman-teman. Jawabannya hukuman. Belum Bu Ani. Masih lari. Belum. Lari mengelilingi lapangan tadi. Ya. Coba kita mesti seperti ini ya. Ini zaman dulu. Kalau zaman dulu ini Ibu Bapak, ayo jangan PR. Suruh lari, suruh push up, squat jump dan sebagainya. Ini adalah hukuman. Kira-kira Bapak Ibu seperti itu kan? Enggak ya, jangan sampai ya. Jadi jangan sampai anak itu merasa dendam pada Ibu Bapak. Jangan sampai, karena hukuman itu meninggalkan bekas tersendiri dari anak. Iya, sakitnya di sini. Betul. Iya. Lanjut, soal yang kedua. Sudah tadi hukuman kan? Saya hukuman. Nah, jawabannya hukuman. Ya, monggo Pak Yani. Lanjut, soal yang kedua. Lari 10 kali karena terlambat saat pelajaran PJOK.
Iya, guru TK sudah berdatang. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Pak Yeni? Menurut jenengan, lari 10 kali karena terlambat saat pelajaran PJK. Kira-kira hukuman apa konsekuensi disertai alasannya? Monggo. Iya, nanti saja. Monggo. Ini tergantung dulu di kelas awal. Kalau misalkan di awal pembelajaran kelas dulu itu antara guru dan siswa ada kesepakatan. Oke. Misalkan sebenarnya lambat dalam melakukan PJK ada kesepakatan dan seperti lari ataupun push up dan sebagainya itu termasuk konsekuensi. Betul. Tapi kalau sebelum tidak ada kesepakatan, tiba-tiba spontanitas gurunya langsung lari, ayo langsung push up, itu cenderung Gitu ya. secara fisik. Padahal lari itu juga olahraga ya. Iya. Iya. Dan kalau larinya itu tidak masuk dalam materi pelajaran beda. Oh, berarti ada lari itu tidak semua kelas 1 sampai kelas 6 Pak ini. Materi sekarang kecuali ada materi-materi. Oh, betul. Lari kan gerak kelompok. Kita tidak lagi kalau materinya permainan bola besar. Ada lari seperti itu. Berarti boleh Pak ya. Misalnya kalau bola besar sepak bola gitu ya. Misalnya mengambil bola besar sebanyak berapa kali itu boleh. Boleh. Aktivitas fisik seperti itu. Oke. Kalau PJK ya Pak ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Yeni. Terima kasih Pak Yeni. Ada lagi Pak Yeni mau tambahkan lagi? Loh. Ya, jawabannya kita cek konsekuensi. Oke. Karena kenapa? Lari kan bagian dari olahraga tadi, tapi harus didahului kesepakatan. Lanjut. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensinya? Oh, siapa yang tahu jawab? Kehilangan 10 menit jam istirahat. Konsekuensi Budia mungkin boten dijawab saja Bu Budia, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kita coba ya, betul kan konsekuensi? Oke, tepuk tangan. Konsekuensi. Nah, lagi kurang satu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Monggo dijawab Bu Ani. Konsekuensi apa? Hukuman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya ini berupa hukuman karena termasuk sepatu ya. Jika siswa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, itu kan merupakan pelanggaran. Nah, apabila kalau aturan dilanggar itu pasti akan mendapatkan yang namanya hukuman. Jadi ya, menurut saya ini tepat sekali mengarah ke hukuman seperti itu. Ya, berarti hukuman. Betul? Coba kita cek. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Ya, very good. No, kalau kita jawab konsekuensi, no. Ya, seperti muka saya ini. Lanjut. Oke, kita beralih ke keyakinan kelas yang sudah disebutkan tadi. Kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas
Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kelas itu kan ada guru dan peserta didik. Nah, yang buat siapa? Yaitu guru dan peserta didik. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Coba kalau sudah, tolong saya dituliskan di kertas ini. Maksimal 5 saja, minim 3. Tolong nanti ditempel di mana ya? Di papan belakang. Oke, tolong dituliskan keyakinan kelas masing-masing kelas. Pasti keyakinan kelas ada yang sama, ada yang beda. Monggo. Monggo ditulis. Kemudian ya, satu orang satu kertas saja. Monggo Pak Ubed. Pasti kelas 6 ini keyakinannya banyak ya. Monggo. Guru agama pasti juga ada keyakinan kelasnya. Guru olahraga. kelas. Monggo. Boleh. Monggo. Coba. Pak Ubed nggak ada pulpen ya? Bukan kita bukan. Ini Pak Ubed. Bukan. Ya. Minim 3, maksimal 5 saja. Coba. Sampun menjadi sudah. Oke. Saya sudah. Ya. Oke, 2. Ibu bapak yang lain, nanti kita koreksi bersama. Oke. Ini bukan ujian ya. Kira kurang satu. Pak Ubed 12. Kalau itu pelan. Ya, minim 3. Ya, wis apa. Ya. Komite. Kelas 1A 1B 2A 2B 5B kelas 4 kelas 6 yang berbeda. Di sini ada datang, oke.
Nanti lagi Pak Uber, disimpan saja kertasnya. Oke. Tidak kelihatan ya di situ ya. Oke, di sini Balik. Ya sudah tidak apa-apa. ya, di sini kurang lebih sama, datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Selanjutnya di sini ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh melakukan pembulian. Kelas 5B. Terus ada kata lagi Jatuh. kata tidak boleh. Kira-kira keyakinan kelas itu kan harus positif ya. Jangan sampai ada kata negatif. Tidak boleh, kira-kira enak nggak ya? Nah, kira-kira diganti apa ya? Jadi jangan, dilarang, tidak boleh. Itu harus kita perbaiki kata-katanya. Karena keyakinan kelas itu bernilai positif. Kira-kira enaknya apa? Tidak boleh melakukan pembulian kepada teman. Nah, Tadi boleh. rukunlah dengan teman, hargailah temanmu di kelas, seperti itu. Saling menghormati, betul. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas yang masih ada kalimat negatifnya. Oke, di sini sudah ada melaksanakan piket kelas, betul. Setiap hari. Tertib saat belajar, oke. Berbicara dengan sopan, oke. Semua siswa harus berkomitmen menjaga kebersihan kelas, oke. Yakin bahwa kelas 4 disiplin, guys. Ini kelas 4 disiplin, ya. Ada lagi ini, nah ini ada. Tidak boleh bicara kotor. Kira-kira iya, tidak boleh ngomong kotor. Nah, betul. Berbicara yang sopan, ya. Ini maksudnya kata-kata kotornya mungkin miso tadi. Miso, gitu ya. Kata Pak Yeni. Betul. Oke, lanjut. Materi jadi yang kelas itu bernilai positif ya. Lanjut. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada lingkaran kebutuhan dasar, ada bebas, ada diterima, disayang, ada bisa, ada bertahan hidup, dan kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar dari murid kita ya, peserta didik. Nah, di sini kalau mulai ada soal tadi sudah saya kirim tentang kebutuhan dasar. Kira-kira itu yang mana? Ya, yang tulis. Nah, maksudnya kesenangan kasih sayang itu gimana sih? Nah, ini dia. Ya. Di sini ada, nah, Bimo. Seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, coba kira-kira dari 4 kebutuhan dasar tadi, 4 buah ini, satunya ke bawah ya. Nah, stop. Aku senang main kejar
kebebasan. Iya, bebas. Ada kan peserta didik seperti ini? Ada ya. Kelas 1. Berarti kebutuhan kebebasannya juga sangat dibutuhkan ya. Kelas 1 soalnya mungkin. Tingkat kejenuhannya itu tinggi. Iya betul. Oh, apalagi ceramah kayak saya seperti ini ya, bosan ya. Bisa langsung keluar. Iya, oke. Sekarang gurunya ya, iya. Lanjut buat soal yang kedua. Iya, ada nggak? Oh habis. Oh habis ternyata. Belum saya kopi. Di sini saya bacakan saja. Oh ada ya Allah Tuhan ini. Kecepatan. Oke. Sekarang yang dia seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah setelah dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Nomor 1, ibu guru Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan yang mana? Kebebasan. Oke. Lanjut. Yang kedua, ibu guru tidak menyamaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kira-kira yang mana ini? Ibu guru kasih sayang. Berarti kayak nyapa kan otomatis gurunya gak sayang. Nah, peserta didik kadang dia ke depan bu, apa sih hari ini apa sih? Bu, ini loh bu, apa sih ternyata ada yang baru. Seperti itu. Jadi tolong peserta didik itu kadang harus akan ujian. Kasih sayang seperti ini ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang mana? Kasih sayang tapi sudah Pak. Kebebasan. Kebebasan. Kesenangan. Lanjut yang nomor 4. Ada yang nomor 4? Oke. Aku mampu membuat ibu guru tersenyum manis. Pengawasan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah tahu ya 5 kebutuhan dasar dan perbedaannya itu peserta didik kita yang membutuhkan 5 itu, sehingga kita sebagai pendidik harus bisa memberi pujian kepada anak didik kita, sedikit saja menghargai seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ini 5 posisi kontrol. Dr. William Glaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke. Nah, menghukum kira-kira ini biasanya siapa nih? Enggak bu, udah masa kepala semua, udah bu. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih memadukan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu. Saya juga sadar diri kadang kata-kata itu langsung muncul begitu saja ya, masih seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut, bukan seperti hukum tadi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang
ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu membuat rasa bersalah pada peserta didik. Itu saya juga seperti itu. Iya. Selanjutnya, teman. Nah, siapakah yang sudah berteman dengan peserta didik? Nah, ini biasanya curhat. Peserta didik itu biasanya curhat. Dan di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di sini kata-katanya biasanya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan dan sebagainya. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, di sini dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Pertanyaannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu dan sebagainya. Selanjutnya adalah ini. Kita seharusnya di posisi ini, Bapak Ibu Guru, manajer. Posisi terakhir, jadi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Oke. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, setiap kelas pasti ada kasus-kasus atau permasalahan yang kita hadapi. Nah, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, yaitu kita menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi. Lanjut, Bu. Nah, ini contohnya yang menstabilkan identitas itu gimana sih, Bu? Biasanya kalimat-kalimatnya seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ayo kita cari solusi untuk permasalahan seperti itu. Stabilitas. Jadi gak langsung nuduh, kamu yang itu ya, mencuri tadi ya. Nah, seperti itu. Tidak. Kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya kita akan menggunakan kalimat ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
bagaimana menurut Ibu Bapak? Pak Upet mungkin bisa bergabung di sini dan apa? Jawabannya tulis di lembar positif. Lima posisi kapal. Lima posisi program. Monggo berdiskusi. Ada hadiah tadi yang berdiri. Pulpen. Ayo monggo kelompok mana? Di sini ada kelompok merah dan kelompok hijau. Kira-kira kasus tersebut bisa diselesaikan dengan posisi kontrol yang mana? Di situ ada 3 soal yang salah ya. Monggo buktinya bergabung tidak apa-apa ya. Pak Rizky mau bergabung tidak apa-apa. Bisa. Tidak ada kunci jawaban ya. Satu post-it, satu pertanyaan. Nah ya. Udah jawab. Kan ada 3 soal. Sambil jawab. Nah ini satu mau jawab. Kasusnya itu sering kita jumpai.
Sudah Ibu, Bapak. Di depan yang mana indikatornya maksudnya kata-kata yang bagus, kata-katanya yang merujuk ya Pak Lukman tadi. Ini ada musiknya, jangan menangis, berjalan. Jawaban yang pertama, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar.
yaitu pembuatan rasa bersalah. Untuk soal yang kedua, membaca sifat Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang disebutkan oleh Fajar, yaitu kesenangan. Iya. Terus untuk yang soal ketiga, bila mana yang tidak mengambil posisi pemangkau, apa yang akan dilakukan apabila akan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan penjelasan. Menurut kita, apa hukuman kalau tidur di kelas? Setelah itu, apa akibatnya kalau tidak memperhatikan? Untuk soal yang nomor 4, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal itu, bagaimana tidak menangkapnya? Itu tindakannya yaitu memberikan konseling terhadap Fajar tentang akar dari permasalahan. Memberikan konseling itu bapak ibu gurunya yang memberikan Ya, dalam kelas. dalam kelas, tidak dilaporkan ke kepala sekolah ya. Belum. Kalau sudah meningkat kenakalannya baru lapor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok merah. Terima kasih. Selanjutnya kelompok hijau. Monggo. Iya. Kasusnya gimana? Tidak apa-apa. Ya. Kasusnya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Mungkin kembali rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup mengambil sepatu lima atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu sendirian. Sabrina pun dengan berhati-hati mendapat sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berdiri di sekolah karena malu dan lebih banyak dia di kelas tanpa alas sepatu. Nomor 1 pertanyaannya, dalam kasus tersebut sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya, jelaskan indikatornya. Ya, di sini kami diskusi bahwa sikap yang diambil Bapak Lukman adalah sebagai pendukung, karena Bapak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang ada. Indikatornya pada kalimat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah kalau terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian ada lagi, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil atau angkat sepatu sekolah, ya sudah, tidak bersepatu sendirian. Oke. Yang kedua soal kedua bagi Di sini ada pertanyaan yang membuat bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Terus Sabrina jelaskan. Sebagai seorang manajer tentunya kita harus bijaksana, terutama sebagai seorang guru tidak bisa memberi hukuman atau terbuka untuk menerima penjelasan yang sangat ringan, karena di sisi kesalahan pasti ada akibatnya. Dan hukuman tersebut perlu dipahami oleh guru agar tidak mematikan mental anak tersebut. Pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh
Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikannya yaitu disiplin, tanggung jawab, mandiri. Yang kedua, yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Muhammad mengenai kasus tersebut. Tidak dibenarkan Pak Muhammad bersikap demikian karena kemungkinan saat benar mempunyai rasa dendam dan Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Oke, Ibu Bapak, terima kasih. Itu tadi materi terakhir kita hari ini ya, tentang perilaku positif. Banyak sekali tadi ada disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Semoga kita sebagai pendidik kedepannya bisa menjadikan anak didik kita anak yang soleh, berakhlakul karimah, dan disiplin tentunya. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, Masya Allah, materi hari ini sungguh luar biasa, terutama untuk kita para peserta didik. Tentunya kita sangat membutuhkan ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini, Ibu Rusmiati. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita terima, dan apa yang disampaikan Ibu Rusmiati tadi nampaknya benar semua. Dan di situ saya juga mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai guru hendaknya kita bisa menjadi sebagai seorang manajer. Ini saya ambil dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana ketika kita menjadi manajer itu kita dapat mendidik murid kita, ya, untuk mengajarkan agar murid kita mampu bertanggung jawab. Dan selain itu juga kita sebagai guru juga dapat mendukung murid-murid kita untuk menyelesaikan semua solusi, semua permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Dan selain itu di posisi kontrol manager itu juga mencakup semua posisi kontrol, yang lainnya sebagai teman, sebagai pemantau. Jadi lebih kompleks ketika kita sebagai manajer. Itu tadi mungkin yang dapat disampaikan pemateri kita pada siang hari ini. Materinya sudah sangat bagus sekali dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Rusmiati hari ini dapat kita terapkan ke anak didik kita, terutama di budaya positifnya, yaitu di disiplinnya. Ya Bapak Ibu guru, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk materi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Rusmiati untuk materinya. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini saya selaku pembawa acara. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum
Untuk doa akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ubaidillah. Kepadanya waktu dan dapat dipersilakan. Sebelum mengakhiri kita baca satu Fatihah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Husniati SPD dalam rangka pendidikan calon guru penggerak diberikan kelancaran oleh Allah dan kita bisa menambah ilmu dengan budaya positif yang telah disampaikan dan bisa mendapatkan kepada diri kita dan kita tularkan kepada peserta didik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma yassir lana umurana wa umur dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya yassir yassir wa ya muqaddir wa ya sahil 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 alaina kull asir sahil alaina kull asir sahil alaina kull asir jahil wa musyir. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Allahumma ij'alna mujahidana wa dhurriyatana wa tabi'ina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna al-yawma min ahli syarri wa ahli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Bapak Ibu guru, di sini saya selaku pembawa acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu guru semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, ini suatu muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi